Hai Sobat Kufil, selamat datang di Google Channel, tempat para penikmat dan pecinta film. Di channel ini, Mimin bakal mengupas makna di balik layar. Karena apa? Karena nonton, gak sekadar nonton. Iya gak sih? Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kamu. Oke deh, tanpa perlu panjang kali lebar, kita langsung aja ke filmnya. Oh iya, Mimin saranin mending nonton dulu filmnya supaya lebih nyambung ke pembahasan kali ini, oke? Bicara soal AI, rasanya di zaman sekarang makin dibutuhin ya. Mulai dari bantu edit suara manusia, bantu edit tulisan, edit video, bantu sumbang ide, dan masih banyak lainnya. Tapi dalam artikel ini disebutkan seorang tokoh yang cukup vokal dengan adanya AI. Dia adalah Elon Musk. Elon Musk menjelaskan bahwa AI dapat mengambil alih semua keamanan manusia. Kecerdasan buatan tingkat lanjut beresiko menghilangkan atau membatasi perkembangan manusia. Super intelligence adalah pedang bermata dua. Jika Anda memiliki jin yang dapat memberdayakan dengan apa saja, itu bahaya, kata Elon Musk. Bentuk kekhawatirannya ini sedikit tergambar jelas dalam film The Creator yang ditayangkan 2023 lalu. Kalau selama ini kita menganggap AI itu sebagai alat bantu dalam mempermudah hidup manusia, gimana jika suatu saat nanti kalau AI ini yang bakal memimpin dunia dan menyatakan perang kepada manusia? Gak kebayang kan? Ngeri pokoknya. Dalam film ini ada bagian yang menjelaskan kalau AI yang ditampilkan adalah dalam bentuk rupa manusia. Disebut sebagai tiruan. Tapi beberapa ciptaan yang lain bentuknya adalah robot. Bentuk robot ini tentu tidak memiliki batas emosional. Mereka hanya bekerja dan menyelesaikan misi si pemberi perintah. Tapi yang paling menarik adalah pada bagian kecanggihan AI dalam tubuh manusia. Jadi setengah mesin AI, setengah manusia. Meskipun tubuhnya sebagian mesin, mereka masih tetap punya emosi dalam diri mereka. Kita sebut aja mereka ini adalah golongan manusia AI. Terjadi perang antara manusia dan kelompok manusia AI. Bagi manusia, AI ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan dapat mengancam keberadaan manusia. Maka manusia merasa manusia AI ini perlu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ada beberapa poin yang perlu Mimin jelaskan dari film ini. Dalam film ini diceritakan bahwa manusia AI itu adalah ciptaan tercanggih manusia yang bergerak atas perintah tuannya. Tapi ternyata, setiap ciptaan juga ingin hidup yang merdeka. Mereka tidak ingin selamanya dianggap sebagai program. Mereka ingin hidup bebas sesuai dengan kehendak mereka. Manusia memang memiliki free will atau kehendak bebas. Tapi, kalau manusia AI ingin mendapatkan hak yang sama, apa jadinya? Apakah bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa merusak ketentraman hidup manusia, atau malah menyusahkan hidup manusia? Karena kenyataannya aja manusia yang hidup berdampingan manusia saja belum tentu hidup aman, tentram dan rukun. Ini konon diperhadapkan dengan manusia AI. Teknologi canggih yang bahkan kemungkinan kesan akan menggantikan manusia pada suatu hari nanti. Dalam film ini, manusia AI ini hadir berdasarkan hasil penciptaan manusia. Setelah diprogram dan menyelesaikan misi, manusia AI ini merasa bahwa apa yang dilakukan hanyalah membawa pemusnahan. Kemudian, manusia AI ini memilih memberontak dan melakukan perlawanan terhadap sang pencipta mereka. Di satu sisi, sang pencipta manusia AI ini merasa ketakutan bahwa ciptaannya menjadi ancaman di masa yang akan datang. Sementara di sisi lain, manusia AI, mereka hanya meminta satu aja, yaitu bertahan hidup tanpa ada gangguan maupun ancaman yang akan merusak keberlangsungan hidup mereka. Poin berikutnya, manusia merasa pantas masuk ke surga ketika melakukan hal-hal baik selama hidup. Ada adegan yang menunjukkan bahwa Joshua mengatakan bahwa orang baik itu masuk ke surga. Lalu si anak kecil, Alpi, mengatakan bahwa dia juga gak bisa masuk ke surga karena dia bukan manusia. Bicara soal surga, satu-satunya jalan ke surga adalah melalui kematian. Beberapa kali dalam film ini yang menampilkan adegan ketika ingin mati selalu disebutkan, apakah aku masuk ke surga? Kalau ditelisik sebenarnya perkataan ini adalah gambaran dari setiap manusia yang sebenarnya memiliki kesadaran tentang apa saja yang diperbuat selama hidup. Selain itu, kalimat ini juga menampilkan tentang kegundahan hati setiap orang ya.
setiap kali bertemu dengan ajal kematian mereka. Mimin jadi mikir, apakah setiap orang yang akan meninggal, mereka itu terlintas memikirkan tentang soal surga sebelum menghembuskan napas terakhir? Mungkin saja ya, mungkin saja tidak. Cuma rasanya dalam film ini sedikit tergambar bagaimana rasanya perasaan seseorang ketika akan berhadapan dengan kematian. Rasanya pilu. Poin berikutnya, dalam film ini menjelaskan betapa manusia itu merasa punya kuasa, seolah-olah ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ada bagian Kolonel Howell yang menghidupkan orang meski dalam beberapa detik saja. Dengan kecanggihan teknologi dan kepintaran yang dimilikinya, Kolonel Howell ini nggak peduli tentang jasad manusia yang ada di depannya. Meskipun sudah dijelaskan bahwa manusia itu udah mati, tetapi dia tuh tetap angkuh dan menghidupkan kembali orang mati. Dan demi misi, dia sengaja menghidupkan orang mati. Dan ketika sudah dapat apa yang dia inginkan, dia kembali. Sadis ya. Padahal kita tahu sumber napas manusia itu dari Tuhan. Dan yang berhak mengambil nyawa manusia itu ya hanya Tuhan. Tapi dari kejadian Kolonel Howell ini menjadi gambaran betapa manusia merasa ingin menjadi Tuhan atas hidup manusia atau ciptaan lain. Gambaran manusia yang keji, sadis, dan tega terhadap orang lain. Dari adegan Kolonel Howell ini perlu disadari bahwa sebenarnya manusialah yang sangat berbahaya. Apalagi jika manusia itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dan teknologi tercanggih di tangannya. Semuanya bakal gampang. Hidup dan manusia itu terjadi dalam sejentik jari. Ini benar-benar bahaya banget. Terlepas dari semua Nah, udah segitu aja dulu yang bisa Mimin ceritain ke Sobat Mobil. Menurut kamu ada bagian mana lagi nih yang perlu dibahas dari film ini? Tulis di kolom komen ya. Pantengin terus Mobil Channel buat bahas film lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.